Romo yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Romo yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Romo yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku terang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Romo yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh
hidupku Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidupku Tuhan, di altar-Mu ku berserah. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian, para sahabat yang ada di MTRC Advance, saudara-saudara yang ada di Big Internet Group, dan juga Anda yang menyaksikan video saya di TRC Channel. Di awal pekan ini saya akan berbagi rema yang sangat memberkati, sangat memotivasi dari pembacaan firman yang saya lakukan di kitab Kejadian. Nah, rema ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kan memang ada kalanya rema dari firman Tuhan kita dapatkan berulang. Jadi rema tentang sesuatu, sekalipun kita dari pembacaan firman Tuhan, dari ayat firman Tuhan, sekalipun kita membacanya berulang kali, kita akan tetap ingat bahwa kita pernah dapatkan rema tentang ini pada pembacaan kali keberapa gitu kan. Nah, tetapi kalau rema yang akan saya bagikan pada kesempatan ini adalah rema saya yang pertama, yang luar biasa gitu. Nah, dari Kejadian 26 ayat 1, 2, 3 hingga 5. Hingga 6. Saya akan bacakan untuk kita dari ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi ketika saya membaca ayat yang pertama ini, saya dibuat mengerti sebagai awal daripada rema saya adalah bahwa menjadi orang pilihan, menjadi
orang percaya bahkan menjalankan kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau Allah TRC menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap segala perintah Tuhan, kita sudah berkomitmen untuk membaca firman setiap hari, udah berdoa, hafal firman, berbagi rema, bahkan seperti para sahabat saya yang di grup senior, mereka sudah berbagi LPS, sudah melayani. Tapi bukan berarti dalam hidup lantas semuanya baik-baik saja. Gak seperti itu. Di sini saya bold untuk memberikan kita pengertian bahwa mengikut Tuhan, hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ada proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika saya merenungkan uh, uh, kenapa kira-kira kenapa Tuhan kemudian izinkan hal-hal yang tidak enak bagi daging kita terjadi gitu ya. Paling tidak secara umum Tuhan mau menguji hati kita. Apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Apakah kita hanya percaya ketika segala sesuatunya berjalan baik? Lalu keadaan yang tidak enak bagi daging kita juga bertujuan untuk membentuk karakter kita. Jadi selain menguji hati kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia? Atau jangan-jangan kita berkata bahwa percuma udah tekun membaca firman, percuma udah berdoa, tapi Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi, bahkan seolah tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan gitu ya. Bahkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan gitu ya, uh, orang yang nggak percaya, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan mengalami kekurangan. Saya juga mengalami seperti sekarang karena pandemi sekarang. Tak lantas kemudian semua orang percaya Tuhan bedakan gitu ya. Ada kalanya bahkan orang percaya yang sungguh-sungguh Tuhan izinkan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sekitar, baik mereka yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan maupun orang-orang yang sama sekali nggak percaya Yesus gitu ya. Bahkan di antara kita di komunitas yang kecil ini saja, saya para sahabat yang mengambil bagian berdoa di Elpar MTRC Advance juga mengetahui ada beberapa di antara kita yang bahkan terpapar dengan uh, virus corona gitu ya. Tapi puji Tuhan mereka ditolong oleh Tuhan gitu melalui hasil tes yang uh, yang dilakukan seperti swab atau apapun itu, uh, mereka dikatakan positif awalnya, tapi kemudian Tuhan tolong gitu. Demikian juga dengan dampak ekonomi. Ada beberapa di antara kita yang sangat terdampak, sangat gitu ya, terdampak oleh pandemi yang terjadi. Nah, demikian juga dengan uh, yang dialami oleh Abraham, yang kalau nanti setiap kita baca di Kejadian 26 itu, Allah sendiri mengakui Abraham itu sebagai hambanya gitu ya. Dia sahabat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan juga hal-hal yang enak terjadi dalam kehidupan mereka. Ada kelaparan. Karena di sini dikatakan bahwa ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi mereka juga terdampak terdampak gitu ya, kena imbasnya. Dan justru karena itulah kenapa Ishak berpikir untuk meninggalkan tempat itu. Karena barangkali dia rasakan dampaknya sudah sangat membahayakan kehidupan
kehidupannya dan keluarganya gitu ya. Nah, tetapi di Kejadian 26 ayat 2 Tuhan berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, sekalipun kondisinya tidak enak bagi Ishak. Ishak mau coba melakukan penyelamatan dengan usaha sendiri gitu ya. Nah, menurut pikirannya sendiri, jalan pikirannya sendiri. Tetapi ketika Tuhan memperhatikan itu, tentu Tuhan memperhatikan, mengawasi semuanya terbuka di depan mata Tuhan. Ketika Tuhan melihat sikap Ishak, bahkan isi hati dan pikirannya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu serta seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, ini ayat yang ke-6 betul-betul cuma satu kalimat yang sederhana untuk kita pahami, untuk kita uh, uh, teladani gitu ya. Sama seperti ayat-ayat firman Tuhan tentang Nuh yang kita sudah hafal juga. Bagaimana Nuh melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Nah, judul daripada rema saya pada kesempatan ini adalah ketaatan adalah awal pemulihan. Nah, saya kembali ke ayat 26. Kalimat sederhana yang pendek ini berkata bahwa jadi tinggallah Ishak di Gerar. Makna pesan pelajaran daripada ayat yang singkat ini adalah bahwa Ishak taat, sama seperti Nuh, sama seperti ayahnya, taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun tidak enak bagi dirinya, karena ketika Tuhan perintahkan dia untuk tinggal di situ, untuk tinggal di Gerar, tidak lantas kemudian kehidupannya berubah gitu. Ketika Tuhan berbicara, berfirman kepada Ishak, besoknya lalu keadaannya berubah gitu secara ekonomi, Tuhan pulihkan kehidupannya. Enggak juga, karena ayat yang saya uh, uh, akan bagikan, yang akan juga saya bagikan pada Capas, di sana dikatakan bahwa lalu menaburlah Ishak. Nah, jadi ketika Tuhan berfirman kepada Ishak, keadaannya tidak langsung berubah menjadi enak gitu ya. Dia tetap menikmati suasana yang pelik itu. Dan ayat pada Capas yang saya bagikan, maka menaburlah Ishak. Jadi ketika Tuhan berfirman pada Ishak, lantas proses hidupnya itu berubah menjadi enak, karena itu udah ngobrol, udah bicara, udah ngomong gitu. Enggak, tapi dia tetap menjalankan kehidupan yang layaknya berada dalam kondisi kelaparan. Seperti apa kita bisa bayangkan? Seperti apa, sama seperti kita kurang lebih. Bagaimana kondisi yang terjadi di tengah-tengah pandemi? Tetap berjalan seperti itu. Tapi sikap, saya tulis di sini, teladan sikap Ishak kepada kita, bahwa seperti yang dikatakan oleh Kejadian 26 ayat 6 tadi, jadi tinggallah Ishak di sana. Jadi
sikap yang ditunjukkan oleh Ishak adalah taat dan tetap percaya. Taat aja gitu. Lalu bagian yang teladan yang kedua adalah lalu Ishak menabur. Berarti Ishak tetap melakukan bagiannya, tetap bekerja, tetap tidak berbangku tangan, apalagi berputus asa. Saya sangat prihatin gitu ya, sangat miris membaca berita online yang berita yang tentang seorang ibu yang tega membunuh tiga orang anak laki-lakinya. Dugaan saya kalau berdasarkan asal daerahnya, sepertinya keluarga ini adalah sepertinya keluarga Kristen gitu ya. Nah, ini adalah kasus yang berbeda dari kasus yang kemarin saya cerita tentang ada seseorang memutilasi sesamanya yang kemudian juga membunuh anaknya. Ini kasus yang berbeda. Nah, dan kalau itu betul-betul adalah orang Kristen gitu ya, itu kan sangat memprihatinkan. Saya tahu tidak mudah untuk berada di dalam situasi yang pelik, situasi yang tidak enak. Tetapi kalau seseorang yang saya renungkan tentang orang ini, seorang ibu ini, andai kan betul bahwa dia adalah orang Kristen, kita kan lihat sekarang, kita bisa saksikan gitu ya, banyak orang Kristen, sekalipun bahkan sudah orang tua, sudah bukan lagi muda, udah 50, 60 tahun, mereka tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan. Mereka selain tidak taat, kita sudah bisa saksikan, tetapi mereka tidak punya iman yang tangguh kepada Tuhan. Nah, tadi saya katakan, bukan berarti saya sok hebat gitu ya, merasa paling kuat berada di tengah badai. Tetapi badai hidup pun pernah menimpa hidup saya dalam berbagai konteks gitu ya. Tapi tetap saya memilih beribadah kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Saya berpikir apakah tidak ada solusi lain gitu ya. Apalagi di bangsa ini banyak lahan. Banyak lahan gitu ya. Entah tanam singkong kek, tanam ubi kek, atau makan daun singkong kek, atau banyak hal yang bisa ditanam sebetulnya. Ya nggak usah hidup mewah gitu kan. Nah, kalau misalnya saya pribadi gitu ya, kalau misalnya kesulitan ekonomi, nah maka dia lakukan bagiannya dulu gitu ya. Dia lakukan bagiannya. Seperti tadi yang saya katakan, entah tanam singkong, tanam ubi, entah tanam sayuran apa. Nah, kalau misalnya anaknya nggak bisa sekolah misalnya, orang yang punya iman kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan kemudian berputus asa. Nah, ini yang memprihatinkan dari fakta kebanyakan orang. Sebetulnya bukan cuma ini aja kasusnya. Di waktu-waktu yang lalu kan kita sering dengar bahkan dari keluarga Kristen yang sampai bunuh diri, melakukan hal-hal yang keji gitu. Itu kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar iman yang kuat kepada Tuhan. Banyak kesaksian di dalam Alkitab, terutama Alkitab Mazmur. Ada orang yang tersesat, tidak tahu jalan pulang, lalu berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Baca itu kan ada beberapa kesaksian. Kalau saya membahasakan itu adalah kesaksian, bukan cuma syair Mazmur, tapi itu adalah kesaksian yang ditulis di dalam kitab tersebut. Nah, andaikan saja orang kemudian memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan, kemudian memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, pastinya tidak mungkin melakukan hal-hal yang sangat di luar akal seperti itu. Apalagi kalau memang betul itu orang Kristen gitu ya. Nah, dan firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang
berharap kepadanya. Kalau percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Tetapi yang kita lihat di waktu yang lalu juga, kasus yang saya, bagikan hari ini, kemudian orang mengambil jalan pintas. Seolah-olah ini adalah akhir dari segala sesuatu. Itu sangat memprihatinkan. Saya coba berpikir bahwa kalau saja, ibu ini gitu ya, memiliki dasar iman yang kuat kepada Tuhan, memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, pembacaan firman, bersekutu dengan Tuhan, pastinya tidak akan putus asa. Sama seperti Ishak. Tadi saya katakan, ketika Tuhan berfirman kepada dia untuk tetap tinggal di Gerar, itu kan besoknya keadaannya bukannya langsung membaik. Dari mana kita tahu? Akhirnya Ishak mendabur dulu. Nah, tapi karena dia taat pada perintah Tuhan, Tuhan setia gitu ya. Dia lakukan bagiannya, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Pesannya kepada kita adalah supaya kita tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa memang tidak mudah untuk berada di situasi yang sulit. Tapi kalau kita tetap melakukan bagian kita tetap taat, kita tetap percaya, Tuhan akan melakukan bagiannya. Nah, apa awal daripada pemulihan? Kenapa saya katakan bahwa judul daripada SBR ini adalah ketaatan adalah awal pemulihan. Andaikan saja Ishak tidak taat dengan perintah Tuhan untuk tetap stay di Gerar. Kita lihat beberapa kejadian di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, Mesir itu adalah lambang perbudakan dosa. Andaikan saja dia ikuti teladan yang salah gitu ya, karena di dalam Alkitab ada beberapa orang yang Tuhan bilang jangan pergi, tinggalkan tempat ini gitu ya. Demikian juga dengan kasus Ruth yang kemudian meninggalkan tanah di mana seharusnya dia berada, tetapi dia pergi ke negeri Moab. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan suami dan kedua anaknya di sana. Nah, dia berada di tempat yang tidak seharusnya dia berada. Nah, beda dengan Ishak yang taat kepada Tuhan. Nah, itulah awal daripada pemulihan keadaan Ishak. Nanti kalau para sahabat dan juga saudara baca apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ishak, akhirnya Tuhan membuat Ishak memberkati kehidupan Ishak berlimpah-limpah, sehingga orang-orang di sekitarnya cemburu kepada dia karena Tuhan sungguh membedakan kehidupannya. Tuhan membuat Ishak berbeda daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan membuat berbeda orang-orang yang taat kepada Dia. Dan orang-orang di sekitarnya kemudian bisa melihat perbedaan. Mana orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mana yang tidak. Nah, ini pesan yang saya mau sampaikan kepada kita karena saya sangat diberkati dengan dan dimotivasi dengan rema ini. Jadi jangan sampai ada yang berputus asa melakukan jalan pintas atau hal yang di luar akal sehat seperti orang-orang yang di luar sana. Saya pikir betapa teganya gitu ya. Udah hati nuraninya udah nggak lagi berfungsi gitu ya. Anak yang lahir dari kandungan sendiri. Saya tidak tahu roh apa yang menguasai ibu ini atau memang pikirannya sudah sangat kalut, akhirnya dibunuh 3 orang anak laki-lakinya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Tadi saya sudah katakan, Ishak yang jelas-jelas anak perjanjian loh. Yang Tuhan ngomong sendiri sama Abraham bahwa nanti dari
keturunanmu lah dari Sarah yang kemudian menjadi ahli warismu gitu ya. Orang yang dijanjikan Tuhan sendiri kepada Abraham, tapi juga mengalami hal yang Tuhan izinkan mengalami hal yang tidak enak. Nah, demikian juga dengan kita. Kita sudah sungguh-sungguh kan mengikut Tuhan, berbeda daripada praktek kekristenan kita yang lama. Kita sudah berjuang untuk menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Apa yang kita lakukan ini, sekalipun kita bukan hamba-hamba Tuhan, bukan maksudnya hamba Tuhan dalam konteks pelayan-pelayan di gereja lokal, kita bukan seorang sekolah teologi ya gitu ya, tapi kita melakukan bahkan tidak lebih uh, tidak lebih buruk, bahkan jauh lebih baik daripada kebanyakan orang Kristen, bahkan sekalipun mereka ya aktivis lah, pelayanan, bahkan hamba Tuhan gitu ya. Kita membaca firman setiap hari, menghafalkannya, kita berdoa, kita bersyafaat, kita berpuasa, kita betul-betul menjaga hidup kita. Tapi kalau toh Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, tadi saya katakan di awal, pasti ada tujuannya. Tuhan mau melihat hati kita, apakah kita tetap taat dan setia, atau jangan-jangan kita berkata bahwa percuma untuk menjalankan kehidupan kekristenan yang seperti ini, toh nggak jauh berbeda daripada orang-orang yang tidak bersungguh hati mengikut Tuhan, bahkan mereka nggak percaya Tuhan gitu ya. Tuhan mau melihat itu. Lalu karakter kita, karakter seseorang itu banyak dibentuk dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak enak gitu ya. Nah, dan kita harus ingat, ini bukan akhir daripada semuanya. Seperti apa yang dialami oleh Ishak, itu hanya proses. Garis bawahi itu hanyalah proses. Kalau kita tetap taat, kita tetap setia, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi jangan pernah kendur dalam hal ketaatan, dan jangan pernah kendur dalam iman kepada Tuhan. Dan cara yang menurut saya pribadi, yang membuat ini tetap terjaga, ketaatan dan kepercayaan adalah bergaul dengan firman Tuhan. Ishak mendengar Tuhan berfirman. Dia percaya, dia taati itu, dan proses Tuhan dia lewati, dan dia keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Tuhan buat dia berbeda, Tuhan bela dia. Nah, kita juga seperti itu. Tetap lakukan bagian kita, tetap percaya, tetap taat, sekalipun seolah pembelaan Tuhan nggak ada. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan munculkan kebenaran kita. Dan buat berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Dan satu lagi saya dapatkan ketika saya merenungkan rema ini adalah seperti kasus seperti hidup seorang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu menikmati hidupnya di bumi. Sementara Lazarus harus mengalami proses yang sangat tidak mudah seperti itu. Saya bahkan pahami bahwa kalau orang pilihan itu justru harus mengalami proses. Ada orang yang memang dalam hidupnya Tuhan izinkan hal yang buruk, apalagi orang yang nggak percaya Yesus gitu ya. Tuhan Tuhan izinkan sesuatu yang buruk, itu kebanyakan ya, nggak semua. Yang saya perhatikan kebanyakan karena ulahnya sendiri. Tapi kalau orang percaya, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak, itu untuk suatu tujuan. Karena kita memang mau dipersiapkan gitu ya. Dipersiapkan, dibentuk hatinya, dibentuk karakternya melalui proses hidup. Orang pilihan seperti Abraham dan juga Ishak itu harus melewati proses juga. Supaya
mereka diuji hatinya tetap percaya apa tidak gitu ya, diuji, ketaatannya, apakah mereka tetap hatinya berpaut kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, eee, makanya saya katakan bahwa justru dalam pemikiran saya, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang pilihan Tuhan, itu harus mengalami proses hidup untuk dimurnikan, untuk dilihat hatinya oleh Tuhan, untuk dilihat, imannya kepada Tuhan, tetap berpaut kepada Tuhan, tetap percaya apa enggak gitu ya. Atau kemudian memiliki sikap yang buruk dengan berkata bahwa percuma saya lakukan semua ini gitu. Kualitas hati seperti ini menurut saya bukan kualitas hati yang excellent, yang cocok, yang pantas untuk berada di Yerusalem baru gitu ya, di tempat yang terbaik gitu. Nah, karena itu, jangan ada yang berubah gitu ya, jangan ada yang berubah setia, berubah ketaatan kepada Tuhan. Saya bahkan dalam akhir-akhir ini merasa kok, eee, untuk diri saya nggak merasa, bukan sombong atau mencobai Tuhan gitu ya, tapi apa yang terjadi sekarang ini sama sekali tidak pernah masuk dalam pikiran saya gitu ya, yang, eee eee suasana keputusasaan orang, orang mengeluh, orang ya kalau kita dengarkan kan kalau, bukan cuma hamba Tuhan yang biasa saya rekomendasikan videonya, tapi mungkin di sekitar juga kita bisa lihat banyak orang yang berkeluh kesah. Orang yang sudah putus asa, sudah sangat, eee eee, berat untuk menghadapi ini semua gitu. Tapi bagi saya tekanan psikologis itu seolah nggak ada. Karena apa? Karena saya selalu fokus pada Tuhan gitu. Saya memikirkan justru tentang hidup saya, bukan egois ya, tapi hidup saya dengan Tuhan gitu. Seperti yang saya bagikan kan, mengevaluasi hidup saya, bagaimana setiap hari saya jalankan, persekutuan saya dengan Tuhan dengan baik, membaca firman, membagi waktu untuk melayani Tuhan, merenungkan firman, review modul, istirahat, ya olahraga, aktivitas gitu. Jadi saya sibukkan diri saya dengan hal-hal yang positif dan saya selalu katakan pada diri saya bahwa Tuhan tahu ini semua gitu ya. Tuhan izinkan ini semua dengan sebuah maksud gitu. Jadi saya mau pastikan diri saya bisa melewati ini semua tanpa terpengaruh dengan semuanya. Saya tetap, hati saya berpaut pada Tuhan, saya tetap melakukan bagian saya, justru yang saya kejar bagaimana hidup benar setiap hari. Karena seperti modul itu kan, bahwa Tuhan mendengar dua orang benar nggak ditinggalkan oleh Tuhan. Itu perjuangannya, perjuangan hidup benar, tetap melakukan, bagian kita. Dan salah satu tanda seorang benar menurut saya adalah memiliki iman yang teguh sama Tuhan gitu. Nggak membiarkan dirinya terdampak oleh Eee suasana ya, psikologis yang ada yang negatif, yang ada di sekitar kita. Karena selalu punya prinsip yang kuat bahwa, eee, saya ini kan anak Tuhan gitu ya. Saya punya Tuhan yang, eee, mengetahui segala sesuatu, yang mengontrol segala sesuatu. Saya tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Jadi imannya tetap teguh. Saya juga selain mengejar bagaimana hidup benar setiap hari adalah saya membangun iman saya. Bagaimana membangun iman saya? Bukan sekedar berdoa dalam roh, bukan sekedar mendengarkan firman, tapi hatinya itu diteguhkan. Kapasitas imannya diperbesar bahwa jangan biarkan keraguan, jangan biarkan kekhawatiran me mengguncang iman kita. Tetap percaya, saya tetap percaya perkataan yang positif, katakan pada diri kita bahwa saya percaya God is in control. Tuhan ada di dalam kontrol gitu ya. Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan saya. Bagian saya adalah hidup benar gitu. Nah, jadi jangan ada yang putus asa apalagi ya tadi saya katakan bahwa nggak ngaruh apa yang terjadi di sekitar, saya nggak mau izinkan itu membuat saya jadi malas untuk melakukan semuanya, menjadi lemah untuk melakukan semuanya. Saya begitu heran ya, belakangan ini saya lihat, saudara-saudara yang di Bikitan Med, eee, ada beberapa orang yang sudah belum lama gitu ya melakukan PAR, baru beberapa kali, PAR-nya belum belum puluhan gitu ya. Saya lihat udah mulai kendur gitu ya, udah mulai kendur. Saya saya bilang pada diri sendiri ketika saya memeriksa LPAR,
eee, ini saya muat hari, Senin atau Selasa gitu ya, hari hari Jumat lah ketika saya perhatikan, betapa sukarnya ya, betapa sukarnya orang untuk mengerti apa yang baik, betapa sukarnya orang untuk setia. Dan salah satu faktornya di sini adalah orang suka mengeraskan hati gitu. Saya malah sedang bergumul, "Tuhan, berikan saya belas kasihan supaya saya bisa menangis berdoa untuk orang-orang ini." Karena bagaimanapun sikap seperti itu, sikap mereka yang tidak menyukai firman Tuhan, yang tidak memiliki kesukaan untuk bersekutu sama Tuhan, itu sebetulnya sangat menyakiti hati Tuhan. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Bukan cuma tidak berkenan, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi saya sedang memohon supaya saya punya belas kasihan, bisa betul-betul berdoa sungguh-sungguh, bertobat atas sikap orang-orang ini yang memang cenderung mengikuti kedagingan gitu, dan itu menyakiti hati Tuhan gitu ya. Sikap tidak mau berjuang untuk membaca firman, bersekutu sama Tuhan. Saya katakan sekali lagi, bukan cuma sikap yang tidak berkenan, tapi itu menyakiti hati Tuhan. Nah, bagaimana saya punya belas kasihan untuk berdoa untuk orang-orang seperti ini, supaya belas kasihan Tuhan menjamah hati mereka. Karena praktek hidup seperti itu sama sekali tidak disukai oleh Tuhan. Belum tadi saya katakan, belum elpar yang puluhan kali. Baru di bawah 10 kali sudah kendur, sudah ada yang berhenti gitu ya. Itu jangan anggap sepele loh. Itu adalah sebuah kekristenan yang sebetulnya belum mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini. Dan itu sangat memprihatinkan saya. Jadi jangan biarkan apapun kemalasan, kelemahan, masalah menghentikan dan juga mengurangi semangatnya untuk mengikut Tuhan. Kalau kita tetap setia, tetap percaya, tetap taat, Tuhan akan setia untuk melakukan bagiannya, gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada Rema ini menjadi peringatan dan juga ya motivasi dan juga peringatan kepada kita supaya kita tidak berperilaku salah dalam hidup ini. Hidup ini terlalu singkat. Siapa bilang kita harus nanti akan semuanya melewati 60 tahun? Nggak ada jaminan. 50 tahun pun nggak ada jaminan. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Nah, apa yang kita akan catatan apa yang kita harus torehkan selama masa hidup yang singkat ini. Nah, karena itu, perhatikan kalau diberikan nasihat, udah dituntun, jangan menganggap remeh. Ketika Tuhan janjikan sesuatu, ada bagian kita, sama seperti tadi kasus tadi, Ishak. Tuhan ada janji, tapi Tuhan lihat juga sikap daripada Ishak. Demikian juga dengan kita. Yang membuat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, yang membuat pemulihan, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu nggak lepas daripada sikap hidup kita, praktek hidup kita. Nah, kiranya ini menjadi peringatan, karena kita udah cukup dewasa di sini secara umur, udah bisa berpikir, pakai pikiran dan buka hatinya, supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup kita, lalu kita berubah, kemudian memiliki sikap yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada SBR kali ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidupku Tuhan, di
buka hati untuk jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar.